Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel satu-satunya yaitu yang selalu konsisten membahas mengenai tentang soal-soal P3K. Kali ini akan kita lanjutkan yaitu tryout ke-9, pembahasan 20 soal FR, 4 bidang kompetensi, bidang manajerial, sosio-kultural, wawancara, dan teknis sesuai peraturan kementerian. Untuk menghadapi ujian di tahap kedua, pahami bentuk soal, pasti soal tersebut akan keluar di tahap kedua. Gunakan trik untuk menjawab soal supaya Bapak Ibu tidak kehabisan waktu dalam menjawab soal-soal tersebut. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika tryout ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Soal yang pertama yang kita bahas yaitu bidang manajerial. 1. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menggunakan atau tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. D. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. E. Saya menelepon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat ini. Perhatikan di sini kata kuncinya adalah posisi kita di sini seorang anggota unit yang biasa. Namun saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan. Ya, saat ini juga dari pimpinan unit. Nah, di sini ada kata kuncinya. Selain Anda seorang anggota unit biasa, yaitu saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga. Di sini yaitu pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Artinya di sini pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Di sini adalah 4 jam lagi pimpinan unit yaitu baru tiba di kantor. Bagaimana sikap Anda hal seperti ini? Sedangkan Anda yaitu dalam kondisi atau situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit gitu ya. Artinya gini, pimpinan unit ini memerintahkan kita untuk mengambil suatu keputusan saat ini juga gitu. Sedangkan pimpinan unit ini yaitu 4 jam lagi baru tiba di kantor. Bagaimana sikap Anda? Maka sikap kita adalah yaitu kita harus berani mengambil risiko. Artinya saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Mengapa jawabannya kok D bukan E? Mungkin timbul pertanyaan, mengapa bukan E, yaitu menelepon dulu pimpinan? Karena di sini tadi yaitu pimpinan yaitu memerintahkan kita atau menunggu informasi dalam pengambilan keputusan saat ini juga gitu ya. Sedangkan pimpinan unit ini 4 jam lagi baru tiba di kantor. Jadi bagaimanapun walaupun posisi kita sebagai anggota unit biasa, kita harus mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Karena di sini adalah pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit ya. Gitu. Maka jawaban yang benar adalah yang D, yang tepat adalah yang D. Berikutnya nomor 2. Jika Anda sedang memiliki banyak pekerjaan dan atasan Anda memberi pekerjaan yang baru lagi kepada Anda, padahal pekerjaan sebelumnya belum Anda selesaikan, maka Anda akan A. Menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai.
B. Menerimanya dan meminta rekan kerja Anda untuk menyelesaikan. C. Memintanya untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan Anda yang lain. D. Menolaknya karena Anda sudah memiliki banyak pekerjaan. E. Menolaknya karena Anda ingin memberikan pekerjaan juga kepada rekan Anda yang lain. Artinya, di sini kata kuncinya adalah yaitu atasan Anda memberikan pekerjaan baru lagi kepada Anda, padahal Anda ini yaitu memilih pekerjaan yang belum terselesaikan. Bagaimana sikap Anda hal seperti ini? Maka sikap kita yaitu menerima, ya, sikap kita menerima dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai. Artinya walaupun pekerjaan kita belum selesai, namun kita tetap menerima yaitu pekerjaan yang baru dari atasan. Maka jawaban yang benar adalah yang A, yaitu menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai. Artinya jangan menerima lalu kita serahkan, kita pasrahkan pada orang lain, gitu ya. Bukan seperti itu, karena di sini atasan yaitu memberikan pekerjaan baru lagi kepada Anda. Artinya atasan ini mempercayai Anda ini mampu, gitu ya. Maka jawabannya benar adalah kita terima pekerjaan yang baru tersebut dan kita mengatakan bahwa sesungguhnya pekerjaan sebelumnya itu belum selesai, gitu ya. Artinya seperti itu. Berikutnya nomor 3. Jika Anda sangat sibuk dengan pekerjaan Anda sementara rekan Anda terlihat santai, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta bantuan padanya sesuai kemampuan. B. Menyindirnya karena tidak melakukan apapun. C. Memaksanya untuk membantu menyelesaikan tugas. D. Berbincang-bincang dengannya dan meninggalkan tugas. E. Meminta izin pada atasan untuk meminta bantuan pada rekan Anda. Di sini kata kuncinya adalah posisi Anda itu sangat sibuk, ya, dengan suatu pekerjaan. Sedang Anda sibuk, sedangkan rekan Anda ini terlihat santai, ya. Kata kuncinya Anda sibuk namun rekan Anda yaitu terlihat santai. Maka yang akan Anda lakukan adalah kepada rekan Anda adalah kita meminta bantuan pada rekan Anda tadi sesuai kemampuan. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 4. Ketika menyelesaikan tugas Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Namun, menurut Anda hal tersebut cukup melelahkan. Maka Anda akan A. Membawa pekerjaan tersebut di rumah atau ke rumah. B. Meminta rekan kerja Anda untuk membantu menyelesaikan di kantor. C. Menyelesaikan pekerjaan dimanapun. D. Menyelesaikan pekerjaan di rumah namun dikatakan di kantor. E. Menyelesaikan pekerjaan di kantor. Nah, di sini kita harus sifat profesional, ya. Pekerjaan apabila harus diselesaikan di kantor, maka tetap kita selesaikan di kantor. Jadi kata kuncinya adalah ketika menyelesaikan tugas Anda harus, di sini ya, Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Namun menurut Anda hal tersebut cukup melelahkan, maka Anda akan, ya, karena pekerjaan kantor harus diselesaikan di kantor, maka Anda akan menyelesaikan pekerjaan di kantor, ya. Walaupun posisi kita lelah, namun karena di sini ada kata kuncinya yaitu harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor, maka kita harus menyelesaikan pekerjaan di kantor, gitu ya. Berikutnya nomor 5. Ketika rapat berlangsung dan di tengah-tengah presentasi ada anggota rapat yang menyela dan mengungkapkan ketidaksepahaman terhadap bahan materi yang saya presentasikan. Maka saya A. Tetap melanjutkan presentasi saya dan meninggikan suara saya. B. Memintanya untuk memberi saya waktu dulu untuk menyelesaikan presentasi saya.
C. Memberitahukannya agar memberi pendapat setelah saya selesai menyampaikan presentasi. D. Menyerahkan kepada moderator. E. Mendengarkannya dengan baik. Di sini kata kuncinya yaitu ketika rapat berlangsung di tengah-tengah, ya, ketika rapat berlangsung di tengah-tengah presentasi, ya, ada, yaitu saya, ada anggota rapat yang menyelah dan mengungkapkan ketidaksepahaman terhadap bahan materi yang kita presentasikan. Nah, jadi artinya gini, kata kuncinya adalah ketika kita presentasi, namun ada rekan kita yang menyela dan mengungkapkan ketidaksepahaman terhadap bahan materi yang saya presentasikan. Nah, namun di sini rekan Anda adalah ketidaksepahaman tersebut mengungkapkan di tengah-tengah Anda sedang presentasi gitu. Maka saya, untuk nomor 5, perhatikan, maka saya adalah memintanya untuk memberi saya waktu dulu untuk menyelesaikan presentasi. Artinya gini, kita menyelesaikan terlebih dahulu presentasi, setelah itu baru rekan Anda tadi atau anggota rapat tadi silakan untuk mengungkapkan pendapatnya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak boleh di tengah-tengah presentasi langsung mengungkapkan pendapatnya. Jadi nomor 6, sebuah perusahaan memberi syarat bahwa karyawan baru untuk tidak menikah dulu selama mengikuti pendidikan. Kebetulan Anda baru menikah, tetapi istri Anda tidak tinggal satu kota dengan Anda. A. Tetap melamar pekerjaan di perusahaan tersebut karena istri saya ada di kota lain. B. Memprotes syarat tersebut agar tidak dicantumkan. C. Tidak akan melamar di perusahaan tersebut. D. Sebenarnya dengan menikah justru saya tenang dalam bekerja. E. Akan melamar pekerjaan di perusahaan yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Kata kuncinya adalah di sini sebuah perusahaan memberikan syarat karyawan baru untuk tidak menikah dahulu selama mengikuti pendidikan. Kata kuncinya tadi adalah suatu perusahaan memberikan syarat bahwa karyawan baru untuk tidak menikah dulu selama mengikuti pendidikan. Maka nomor 6 jawaban yang benar di sini adalah kita melamar pekerjaan di perusahaan yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Berarti jawabannya adalah yang E. 7. Betty, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Betty, yang akan saya lakukan adalah A. Bila memang tidak mampu, mempercayakan pada teman yang lain. B. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. C. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. D. Menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. E. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Tadi sini ada kata kuncinya, teman kantor Anda si Betty tadi harus menyelesaikan laporan yang sangat penting ya, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Jadi kata kuncinya, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dengan mengambil suatu keputusan ya, padahal waktu 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Yang akan saya lakukan adalah kita tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal. Berarti jawabannya adalah yang E ya gitu. Kalau yang C,
menyelesaikan masalah secepat mungkin. Ini kata secepat mungkin, ya. Artinya kalau kita menyelesaikan masalah secepat mungkin, maka nanti yang dikhawatirkan adalah tidak mendapatkan hasil yang maksimal atau yang benar, gitu ya. Baik, maupun yang D, menyelesaikan laporan sesegera mungkin, sama juga intinya, ya. Yang dikhawatirkan karena tergesa-gesa, maka yang dikhawatirkan adalah tidak menghasilkan secara maksimal. Jadi kita tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal, gitu. Nomor 8, Anda ditugaskan melakukan kunjungan dinas bersama rekan kerja Anda selama seminggu. Pada perjalanan dinas tersebut terdapat banyak agenda kunjungan pada beberapa kantor perwakilan di beberapa daerah. Menjelang 2 hari akhir, rekan kerja saya baru mengingat bahwa dia memiliki pekerjaan penting di kantor yang harus diselesaikan dan akan diserahkan pada atasan awal pekan depan. Respon Anda terhadap kondisi rekan kerja Anda adalah: A. Menanyakan rekan kerja saya pekerjaan apa yang belum diselesaikan untuk mengetahui tingkat urgensinya. Bila sangat penting, bisa menyarankan kepadanya untuk meminta rekan kantor lain untuk membantu menyelesaikan. Namun, bila harus dia sendiri mengerjakannya, menyarankan dia segera kembali dan saya siap untuk menyelesaikan kunjungan kantor sendirian. B. Memintanya untuk fokus dengan kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan di daerah untuk pekerjaan yang harus dia selesaikan dapat dikerjakan libur akhir pekan sepulang dari perjalanan dinas. C. Menyarankan kepadanya untuk tetap fokus pada perjalanan dinas karena perjalanan dinas juga merupakan tanggung jawabnya seperti pekerjaan yang belum terselesaikan. D. Menyampaikan padanya untuk memilih antara melanjutkan perjalanan dinas sampai selesai atau segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan tertinggal. E. Menyampaikan kepadanya untuk menghubungi atasan untuk memberi kelonggaran atas penyelesaian pekerjaan yang harus dikumpulkan awal pekan depan. Nomor 8. Perhatikan nomor 8 ini. Nomor 8 adalah kata kuncinya seperti ini. Anda ditugaskan melakukan kunjungan dinas bersama rekan kerja Anda. Namun, di dalam perjalanan terdapat banyak agenda kunjungan pada beberapa kantor perwakilan di beberapa daerah. Ya. Nah, rekan kerja saya baru mengingat bahwa dia memiliki pekerjaan penting di kantor yang harus diselesaikan dan akan diserahkan pada awal pekan depan. Nah, di pertengahan jalan kunjungan dinas tadi, rekan Anda baru mengingat, yaitu bahwa dia memiliki pekerjaan penting di kantor yang harus diselesaikan pada atasan awal pekan depan. Respon Anda terhadap kondisi rekan kerja Anda adalah, yaitu kita memintanya untuk fokus dengan kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan di daerah untuk pekerjaan yang harus dia selesaikan dapat dikerjakan libur akhir pekan sepulang dari perjalanan dinas. Untuk jawaban nomor 8 ini maka adalah yang B, ya. B, memintanya untuk tetap fokus gitu. Karena di sini Anda dan rekan Anda ditugaskan melakukan kunjungan dinas, ya, tersebut. Berikutnya nomor 9. Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran P3K, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi P3K menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos ujian seleksi P3K dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Di satu sisi, Anda belum memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak, sehingga tuntutan kehidupan cukup besar. Sikap Anda: A. Terima tawaran tersebut karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga. B. Mempertimbangkan tawaran tersebut
karena hal tersebut cukup membahayakan bagi saya. C. Melihat dan potensi diri terlebih dahulu sebelum menerimanya. Bila masih mampu menjalani semua rangkaian prosesnya, tidak perlu lagi berbuat curang seperti itu. D. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. E. Menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia seleksi instansi bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi P3K. Kata kuncinya yaitu di saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi, ya tiba-tiba ada seorang mengaku serta panitia menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos dengan catatan yaitu memberikan sejumlah dana tertentu. Artinya di sini bisa dikatakan menyuap atau menyogok gitu ya, seperti itu. Maka hal ini jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah kita menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut, yang D ya, melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. Nomor 10. Anda adalah pegawai pusat yang mendapatkan kenaikan jabatan dan ditempatkan di daerah terpencil. Maka Anda akan A. Melakukan negosiasi agar ditempatkan di kota besar. B. Menolak kenaikan pangkat tersebut dengan alasan belum mampu menjalankan amanat. C. Mengusulkan teman lain untuk diajukan. D. Menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh bertanggung jawab. E. Meminta dimutasi ke divisi lain. Kata kuncinya di sini. Anda adalah sebagai pusat yang mendapatkan kenaikan jabatan, namun di daerah terpencil, gitu. Maka Anda akan menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jawabannya adalah yang D. Nomor 11 yaitu bidang sosiokultural. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda adalah mencoba berbaur agar perbedaan tidak jadi masalah dalam kelompok. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Tadi kata kuncinya di sini. Ya, sikap Anda adalah mencoba berbaur agar perbedaan tidak jadi masalah di dalam kelompok. Maka jawabannya adalah A. Sangat setuju karena Anda mencoba berbaur supaya tidak jadi masalah dalam kelompok, gitu ya. Nomor 12. Di lingkungan kerja baru Anda mempunyai teman baru dan Anda akan berkenalan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Kata kuncinya yaitu Anda mempunyai teman baru dan Anda akan berkenalan. Berarti jawabannya adalah A. Sangat setuju. Nomor 13. Anda berencana untuk mengambil sisa cuti tahunan, namun tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Maka reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah tetap cuti karena itu hak Anda. A. Sangat setuju atau sangat sesuai. B. Sesuai. C. Ragu-ragu. D. Tidak sesuai. E. Sangat tidak sesuai. Untuk nomor 13, perhatikan di sini. Kata kuncinya adalah Anda berencana untuk mengambil sisa cuti tahunan, namun tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Maka reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah tetap di sini deh. Yaitu kata kuncinya adalah Anda tetap cuti karena itu hak Anda. Padahal di sisi lain yaitu rekan Anda meminta agar membatalkan dikarenakan mau menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Berarti kalau seperti itu Anda tetap cuti, maka jawabannya adalah yang E. Sangat tidak sesuai. Nomor 13.
14. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan menjaga jarak. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Kata kuncinya Anda akan menjaga jarak dikarenakan perbedaan agama dengan Anda. Maka jawabannya adalah yang E. Sangat tidak setuju. Nomor 15. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut ada budaya makan bareng di lapangan, dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang sangat memperhatikan higienis. Sikap Anda adalah ikut bergabung ke acara makan tersebut. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Nomor 15 kata kuncinya adalah Anda adalah ikut bergabung di acara makan tersebut, gitu ya. Maka jawabannya adalah A. Sangat sesuai. Kita lanjut nomor 16. 16 ini bidang pedagogik. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Books, B. Forum, C. Blog, D. Portfolio. Kata kuncinya di sini yaitu menulis catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi, ya. Untuk ini kata kuncinya adalah yaitu situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau umum. Maka jawabannya adalah C, yaitu blog di sini. 17. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem-based learning. Nomor 17 ini kata kuncinya adalah mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat, ya. Maka kegiatan tersebut merupakan implementasi model pembelajaran. Untuk nomor 17 adalah problem based learning. Berarti akan muncul suatu permasalahan nanti, ya, muncul berbagai macam alternatif pendapat, gitu. Maka jawabannya adalah yang D, problem based learning. Nomor 18. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A. Means, rata-rata, B. Modus, nilai yang sering keluar atau muncul, C. Median, nilai tengah, ya, D adalah simpangan baku. Kata kuncinya di sini adalah untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan. Kata kuncinya adalah untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik. Ini kata kuncinya adalah semua, ya. Maka nanti ada berapa jumlah peserta didik, gitu ya. Kata kuncinya adalah semua. Setelah itu nanti dibagi, ya, berapa jumlah nilai keseluruhan dan dibagi berapa jumlah siswa, gitu. Maka untuk mendapatkan suatu rata-rata, maka jawabannya adalah A yang min. Yang 19, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakter kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A.
penilaian berkelanjutan, B. penilaian autentik, C. penilaian acuan patokan, D. penilaian acuan norma. Untuk nomor 19 di sini artinya penilaian, karena di sini ada KKM, berarti artinya kita sudah memiliki patokan, ya. Maka jawabannya ada C, yaitu penilaian acuan patokan tersebut. Berikutnya nomor 20. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. prinsip penilaian, B. tujuan penilaian, C. fungsi penilaian, E. bentuk penilaian. Nomor 20. Perhatikan kata kuncinya di sini adalah ya, untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan ya penguasaan. Jadi mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan yang belum dikuasai ya untuk ditingkatkan dalam proses pembelajaran remedial dan program pengayaan, ini merupakan yaitu tujuan penilaian, ya. Itulah tujuan penilaian, untuk mengetahui apakah siswa tersebut yaitu remedial atau pengayaan. Nomor 20 berarti jawabannya adalah yang B, tujuan penilaian. Oke, cukup sekian pembahasan tryout yang ke-9. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.